Pohon nasab klan Ba'alawi Yaman nyaris tak dapat diselamatkan dari keruntuhan. Daya eksplosif tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani telah menjebol hingga ke akar-akarnya. Merangkum komentar Profesor Dr. Menahem Ali dalam podcastnya bersama Raja Dangdut Rhoma Irama, dikatakan bahwa sesungguhnya klan Ba'alawi tidak dilarang untuk mengklaim kelompoknya sebagai Juriyah Rasul. Namun, karena klaimnya tidak dapat diverifikasi secara ilmiah, maka dapat dikatakan ini adalah klaim sepihak yang tidak boleh disuarakan di dalam ruang publik, apalagi harus memaksakan klaimnya ini dengan ancaman sorga dan neraka. Menurut Prof. Menahem, sebagai ilmu yang mengkaji soal informasi masa lalu lewat manuskrip-manuskrip kuno, sama sekali tidak dapat mengkonfirmasi adanya tokoh bernama Ubaidillah sebagai datuknya klan Ba'alawi Yaman. Dengan demikian, Ubaidillah itu bukanlah tokoh historis karena tak ada satupun teks kuno atau manuskrip yang mendokumentasikannya. Hal ini sejalan dengan temuan dalam tesis Kiai Imaduddin yang menyimpulkan dengan tegas bahwa Ubaidillah adalah tokoh fiktif. Ubaidillah adalah tokoh ciptaan Ali Asy-Syakron. Secara turun-temurun, para klan Ba'alawi hanya menerima informasi dari Ali Asy-Syakron ini. Tak seorang pun di antara mereka yang mencoba melakukan koreksi atau verifikasi atas klaim ini. Mungkin karena merasa sudah berada di zona nyaman, atau mungkin juga karena tidak memiliki kemampuan melakukan riset karena kurangnya dukungan dari sumber-sumber kitab nasab dan sejarah. Maka oleh karena itu, mereka husnuzon saja dengan pendapat yang dicetuskan oleh Ali Asy-Syakron. Dan ini terus berlangsung hingga berabad-abad lamanya. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh para ulama terdahulu, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Hasim Ashari, Syekh Khalil Bangkalan, dan ulama-ulama lain di masanya. Mereka hanya berhusnuzon karena takjim. Mengapa bisa demikian? Bukankah mereka adalah para alim allamah yang memiliki ilmu agama sangat tinggi? Jawabannya adalah sangat mudah dan sederhana. Karena para habaib di era mereka hidup, tidak ada yang menimbulkan skeptisme dan kontroversialisme. Para habib di era itu menunjukkan kealiman dan akhlak mulia, sehingga memang tak perlu untuk mempersoalkan nasab mereka. Namun, di era masa kekinian, kondisinya sangat jauh berbeda. Para habaib bertingkah arogan, congkak, agitatif, provokatif, dan sangat materialistik. Inilah yang memunculkan skeptisisme. Apakah layak Juriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan akhlak dan perilaku seperti itu? Demikian pertanyaan yang muncul dan membutuhkan jawaban. Pisau sains modern memiliki ketajaman untuk membedah kebohongan Ali Asy-Syakron yang eranya sudah lama berlalu. Dengan kecerdasannya, Kiai Imaduddin sudah membuktikan kebohongan itu, dan kian dipertajam dengan kajian filologi, juga bisa langsung secara telanjang dengan ilmu genetika dan genealogi berupa tes DNA, maka terungkaplah semua kebohongan klan Ba'alawi Yaman. Kini, klan Ba'alawi Yaman megap-megap menunggu detik-detik kematian nasab mereka. Caci maki Rizik Syihab dan Bahar bin Smith tak mungkin dapat memperpanjang napas mereka, malah justru kian mempercepat kematian. Demikian pula, persekusi yang dilakukan oleh para muhibbin justru menjadi racun yang membuat kematian klan Ba'alawi Yaman akan berlangsung kian menyakitkan. Taufik Assegaf, sang ketua Rabito Alawiyah, yang di awal munculnya polemik ini menganggap tesis Kiai Imaduddin Usman hanya kentut dan suara jangkrik, kini berada di tepi jurang. Gugatan nasab Kiai Imaduddin ini melampaui apa yang dipikirkan olehnya. Tesis Kiai Imad menjadi bom waktu yang tak lama lagi akan memporak-porandakan pohon keluarga Ba'alawi Yaman yang semula rindang perlahan berubah gersang, tercabut dari akarnya, lalu terbakar dan mati untuk selamanya. Umat Islam di negeri ini secara umum
baru menyadari bahwa mereka sudah sedemikian lama diperbudak oleh sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai juriyah Rasulullah. Mereka juga baru tersadar bahwa selama ini telah terjebak oleh feodalisme agama, menempatkan para habaib sebagai golongan istimewa sehingga memandang rendah kepada pribumi. Padahal, menurut Profesor Menachem Ali, secara kajian filologi, klan Ba'alawi ini sama sekali bukan keturunan Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga mustahil tersambung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lebih jauh dari itu, kalangan umat Islam juga sadar dan tercerahkan bahwa para klan Ba'alawi Yaman ini sesungguhnya sudah sedemikian cantik dan licik, ingin menjajah dan merampas negeri ini dari tangan pribumi. Mereka telah membagi perannya masing-masing. Ada yang lantang ceramah di depan publik atau umat, ada yang mengorganisir, memprovokasi, dan mengagitasi massa, ada yang membangun glorifikasi dengan cerita-cerita halu tentang keramat leluhur mereka sendiri, ada yang membangun makam-makam palsu dan mengklaim sebagai klannya, mengubah sejarah kepahlawanan tokoh bangsa dengan mengkerdilkan peran mereka dan menonjolkan jasa-jasa klannya, bahkan hingga ada yang menyusup ke dalam sendi-sendi pemerintahan. Semua operasi ini telah tertata dengan sedemikian rapi. Para aktor yang melakukannya seolah-olah tidak melakukan koordinasi, bahkan terkadang sepertinya saling berbenturan, padahal mereka berada dalam satu komando. Tujuan akhirnya sangat jelas. Mereka ingin menguasai Indonesia, baik sejarahnya, ideologinya, kebudayaannya, hingga politiknya. Inilah glorifikasi yang akan mereka wariskan kepada para anak cucu klan Ba'alawi generasi selanjutnya. Adalah sebuah ironi yang sangat menyedihkan bahwa ketika kesadaran umat telah tumbuh akan bahaya konspirasi klan Ba'alawi Yaman ini, tetapi para elit sebuah organisasi Islam terbesar di negeri ini, Nahdlatul Ulama atau NU, sepertinya hanya membiarkannya dengan begitu saja, seolah-olah menganggapnya sebagai bukan hal yang penting. Padahal dalam waktu bersamaan, para muassisnya dihina, bahkan sejarahnya dibelokkan oleh klan Ba'alawi Yaman. Sikap pembiaran ini seolah mengkonfirmasi bahwa para elit NU sudah terjerat dengan doktrin juriyah Nabi yang sudah permanen, sehingga bagi mereka melawan klan Ba'alawi Yaman berarti menyakiti dan berbuat dosa besar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pemikiran itulah yang ada di dalam benak mereka. Kendati pun demikian, umat akar rumput akan terus mengkonsolidasi dirinya, membangun kesadarannya akan bahaya laten klan Ba'alawi Yaman ini. Mereka tak lagi menempatkan klan yang mengaku-ngaku sebagai juriyah Nabi ini di tempat yang istimewa. Dengan riset Kiai Imaduddin dan dukungan kajian ilmiah lainnya, kepalsuan klan Ba'alawi Yaman semakin terlihat terang benderang. Pada akhirnya, seperti yang dikatakan oleh Profesor Menachem dalam podcastnya di Bisikan Roma, bahwa tak ada seorang pun yang bisa menghalangi pengakuan klan Ba'alawi sebagai juriyah Nabi Muhammad. Namun, jangan sampai memaksakan klaim ini dengan ancaman sorga dan neraka. Seiring waktu berlalu, klaim sepihak ini tetaplah akan menjadi kenyataan sejarah yang sangat memalukan dan memilukan. Klan Ba'alawi Yaman lewat lembaga yang mewakilinya, Rabitoh Alawiyah, sama sekali tak berupaya mengemukakan antitesis atas tesis karya Kiai Imaduddin. Padahal dalam diskursus ilmiah, dalil harus dibantah dengan dalil, argumentasi harus dihadapkan dengan argumentasi, fakta disandingkan dengan fakta, dan teori harus diadu dengan teori juga. Inilah yang sejatinya harus disuguhkan kepada umat, bukan caci maki, bukan hujat menghujat, bukan ancam mengancam, dan bukan pula dengan persekusi murahan. Semoga narasi singkat ini dapat menambah rasa cinta dan sayang kita kepada bangsa dan negara ini. Andai saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mentakdirkan salah seorang anak bangsa bernama Kiai Haji Imaduddin Usman untuk membongkar kepalsuan dan kejumudan nasab klan Ba'alawi Yaman,
Bisa dibayangkan seperti apa jadinya anak-anak pribumi negeri ini. 10 atau 20 tahun yang akan datang, sangat mungkin kita dan anak cucu kita akan semakin menjadi anak-anak bangsa yang terinjak-injak oleh kultus individu, perbudakan spiritual, dan feodalisme agama. Saat ini, kita bukan lagi berada di era Ali As-Sakron yang jumud pada taklid buta dan sikap husnuzon tanpa melakukan verifikasi tentang kebenaran nasab. Sekarang ini, kita hidup di era modern, di mana segala sesuatu membutuhkan proses verifikasi dan pembuktian. Tanpa adanya bukti-bukti ilmiah, jangan pernah berharap kami akan percaya bahwa klan Ba'alawi Yaman adalah juriahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas partisipasinya yang telah membantu merawat dan membangun channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Tinggalkan atensi di kolom komentar. Sampai jumpa.